Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali mendekat kepadanya. Pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Herlina, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Renungan kita pagi ini berjudul Seketika Lamanya, Just a Little While, atau terjemahan harafiahnya berkata atau berarti sedikit menderita. Kata sedikit di sini bisa menunjuk pada satu waktu, panjang atau pendeknya penderitaan itu. Bisa juga menunjuk kepada tingkatan, berat atau ringannya penderitaan itu. Melalui kata seketika atau sedikit di sini, Petrus sebenarnya ingin membandingkan dua hal. Antara penderitaan dan kemuliaannya yang kekal. Bagi Petrus, dari segi waktu, penderitaan ini hanya bersifat sementara, sedangkan kemuliaan bersifat kekal dan tidak terbatas. Sedangkan dari segi tingkatan, penderitaan-penderitaan itu memang bisa kelihatan sangat hebat, sangat berat, sangat menekan. Tetapi jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal, maka penderitaan-penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Rasul Petrus di sini dalam doanya kepada jemaat diaspora atau jemaat yang tersebar sebagai perantau di Asia Kecil, dia tidak meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan atau menghentikan penderitaan yang sedang mereka alami. Petrus justru ingin membawa jemaat diaspora ini di tengah penderitaan mereka, di tengah berbagai himpitan yang mereka alami, bahkan penganiayaan sebagai minoritas. Mereka boleh tetap memandang kepada Allah yang adalah sumber dari segala kasih karunia itu. Allah yang telah memanggil mereka, Allah yang setia, yang memanggil mereka kepada kemuliaan yang kekal, bukan kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Bahkan jemaat Tuhan
diajak untuk melihat bahwa setelah penderitaan itu usai, ada buah yang akan mereka petik, yaitu mereka akan semakin dilengkapi, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan semakin dikokohkan. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi yang dimaksud di sini, di mana mereka boleh menjadi alat yang aktif bagi orang lain. Jadi dilengkapi untuk melengkapi, diteguhkan untuk meneguhkan, dikuatkan untuk menguatkan, dan dikokohkan untuk mengokohkan. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, ingatlah, jikalau Tuhan mengizinkan penderitaan untuk kita alami, seperti saat ini, pandemi yang secara global kita rasakan, itu hanya seketika lamanya. Just a little while. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan dalam kemuliaannya. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan kita sekalian untuk terus bertahan, untuk terus berjuang di dalam pengharapan kita. Karena Allah yang memanggil kita di dalam kemuliaannya yang kekal. God bless you. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam masa-masa sukar, Engkau hadir menolong kami. Dan kesukaran, penderitaan kami bukanlah kesukaran dan penderitaan yang selama-lamanya, tetapi sementara dan singkat saja. Sebabnya Tuhan, di sepanjang hidup kami hari-hari ini, di tengah-tengah kesulitan kami, baik kesulitan pribadi, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan masyarakat, dengan adanya pandemi corona ini, kami yakin Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan, berkatilah setiap kami di dalam belajar dan juga mengajar dari jarak jauh. Biarlah sungguh kami semua bisa belajar, bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan, biarlah hari ini pun kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang menolong seluruh keluarga kami, Tuhan. Kami mengingat keluarga kami yang tersebar di berbagai tempat, ya Tuhan. Keluarga besar, guru, karyawan, serta siswa Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Baik yang di Yogyakarta maupun yang ada di berbagai tempat di Indonesia, bahkan yang di luar negeri. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, supaya sungguh seluruh keluarga besar kami ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengingat bangsa dan negara kami kalau sebentar lagi akan memasuki masa lebaran. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya bangsa kami, negara kami ada dalam keadaan baik. Tuhan, sekalipun saudara-saudara sebangsa kami tidak bisa pulang kampung, Tuhan berkati dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka ada dalam perlindungan dan penjagaan-Mu ketika mereka merayakan lebaran mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga percaya Engkau memberkati, kami bersyukur Tuhan untuk perekonomian yang makin baik di negara kami ini. Kiranya Engkau terus menolong, sehingga perekonomian kami sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah akibat corona, boleh tetap kuat, boleh tetap stabil, sehingga boleh menopang seluruh kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati kesehatan-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati belajar-Mu, memberkati mengajar-Mu, memberkati keseluruhan hidup-Mu dari hari ini sampai Tuhan membawa-Mu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan memberkati.